Nah, sudah kita tahu itu sifat, itu jar, baru kita cari tawadun, apa makna Rabbi. Ini dia. Nah, maknahu artinya al-maliku yang memiliki. Itu makna Rabbi, aduh, bukan Tuhan. Zat yang memiliki. Kalau seolah-olah begini dia, segala puji bagi Allah, zat yang lanjut apa yang zat memiliki. Maliki li jami'i, bagi sekalian, li jami'il, lagi sekalian makhluk, khalqi. Nah, itu maknanya, waduh, panjang itu. Sudah? Makhluk yang mana ini? Minal insi, daripada manusia. Wal jinni, dan jin. Wal malaikati, dan malaikat. Wad dawabi, dan binatang melata, binatang yang ada di bumi inilah. Semua binatang. Wa ghairuhum, dan sebagainya. Nah, sampai situ Pak Risandi dapat paham ini? Artinya, nah, itu berarti mengartikan apa dia? Rabbi. Arti sudah ada? Rabbi berarti maknanya apa? Memiliki. Zat yang memiliki bagi sekalian makhluk. Makhluk yang mana? Jin, manusia, malaikat, dan binatang-binatang dan lain sebagainya. Berarti banyak kan? Bukan itu aja. Nah, itu disebut apa? Rabb. Maksud daripada Rabbi. Jadi seolah-olah kalau kita manggil ya Rabbi, artinya apa? Kalau kita manggil ya Rabbi tadi itu apa? Yang memiliki. Itu maksudnya. Bukan ya Tuhan. Itu lebih enaknya kita manggil Tuhan aja dengan. Tapi kalau dia nak, ya Tuhan itu ilahi. La ilaha illa. La ilaha illallah. Ya kan? Tidak ada Tuhan kan? ya Rabbi yang memiliki, kan? Kalau kita panggil itu kan? Enggak, seolah-olah di dalam zihin kita tuh ya Rabbi, berarti dia tuh wahai Tuhan yang wahai yang memiliki semua alam ini. Itu termasuk kita, termasuk alam, termasuk ini, semua apa yang ada di alam ini itu milik Allah. Seolah-olah, kalau misalnya, jadi seolah-olah gini, ya Rabbi dalam kurung ya malikil jami'il khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi. Kan enggak mungkin disebutkan gitu kan? Cukup ya Rabbi. Itu ya Rabbi. Kalau mau kita sebutkan lagi, boleh. Biasa ulama tasawuf seperti itu. Begini doanya. Waduh, kalau misalnya, ya Ilahi, Engkaulah yang menguasai alam ini. Engkaulah yang memiliki alam ini. Diri kami Engkaulah yang memiliki. Itu ulama tasawuf itu sampai detail kali dia jemputkan itu. Hendak supaya dikabulkan doanya, disebutkan satu persatu. Laut Engkau yang memiliki, Engkau ciptakan angin, Engkau sampai di sini. Nah, kalau sudah Rabbi, sudah mencakup semua. Nah, jelas kan? Kemudian id kullun minha, karena tiap-tiap, id kullun, karena tiap-tiap, kullun tiap-tiap, id kullun, karena tiap-tiap itu berarti apa? Seluruh. Minha, di antaranya. Antara mana nih? Di antara mana nih? Jin, manusia, malaikat, dan semuanya. Karena tiap-tiap seluruh itu semua, apa dia katanya? Alaihi yutlaku, dikatakan
alam. Dikatakan alam. Yuqalu alamul insi, dikatakan alam manusia. Wa alamul jinni, dan alam jin. Ila ghairi dzalika, kepada selain demikian. Nah, sampai situ tahan dulu. Kira-kira mana yang tak paham? Arti sudah. Ada tanya, waduh. Hah? Apa? Udah. Yang barusan baca tadi apa, Pak? Hah? Yang barusan tadi lah kita baca. Apa itu, Pak? Kira-kira yang ditanya. Barusan dia apa? Tahu maksudnya? Yang barusan tadi baca? Hah? Ulang lagi ya. Tapi tanya ya. Idh kullun minha, karena tiap-tiap di antaranya tadi itu, atrek kita belakang, nyanyanya tadi, yutlaku alaihi, dikatakan, diitlakkan, disandarkan boleh, diucapkan boleh, dikatakan alaihi atasnya alam. Yuqalu, dikatakan orang alamul insi, alam manusia, wa alamul jinni, alam ila ghairi dzalika, dan lain sebagainya, kepada selain demikian itu. Apa? Barisan diri sebelum nyambung kalimat berikutnya. Boleh dari awal pahamkan. Maksudnya tuh Ini masih Rabbi aja kita kupas kan? zat yang memiliki sekalian makhluk manusia jin. Kemudian dibagi lagi apa, tiap-tiap ada alam manusia, alam jin gitu. Masih termasuk dalam apa? Dikuasai lah. Itu yutlaku alaihi alam, apa maksudnya? Yang dikatakan gitu. Ya, apa maksudnya? Coba ulang dulu. Pak Inara gimana? Udah diterjemahkan kan? Nah, gimana maksud terjemahan itu? Padahal cuma baris ya, pening juga ini. udah diterjemahkan, kira-kira apa? Ini walaupun kecil dia seperti ini satu kalimat, tapi sangat efek ketika kita baca surah Al-Fatihah. Kan ada alhamdulillahirabbil alamin kan? Kalau kita tidak tahu maknanya seperti itu, pada gimana? Udah diulang loh dua kali. Ya saya waktu banyak tanya. Habis memori bertanya kalau sama. Ya maksudnya dengan tiap-tiap yang tadi itu ya. Iya, kita cerita apa tadi? Yang maksud dengan tiap-tiap. Malaikat, jin, manusia, dan binatang, itu maksudnya. Ya. Itu dikatakan alam itu. Katakan. Yang memiliki bagi sekalian makhluk, jin, malaikat dan binatang itu dikatakan sebagai alam. Dikatakan alam. Alam dikatakan sebagai alam, termasuk alam manusia dan alam jin, dan lain daripada mereka itu semuanya. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya, Dari mulai Rabbi. arti Robi artinya memiliki bagi sekalian alam, alam manusia maupun alam jin dan semua. Itu arti arti Robi. Rabbi. Gimana Pak? Yang maksudnya seperti Pak Haji bilang dulu tadi. Ya terbagi. Jadi alam terbagi. Ada alam jin, alam manusia. Iya. Iya. Jadi yakin tuh ya. Maksudnya paham yang di sini kalimat tadi Ya, barusan. kalau yang maksudnya kan apa namanya tadi? Ya teluku ini kan. Kan tadi alam itu kan terbagi nih. Ya. Ada alam manusia, alam jin, alam malaikat dan sebagainya.
Berarti alam ini terbagi kan. Ya. Jadi itu kaitannya kemana? Kemana ke Rabbi tadi? Rabbi tadi. Berarti seolah-olah Rabbi itu artinya apa? Memiliki Tadi kan artinya memiliki. Ya. Apa yang dimilikinya? alam manusia. Manusia aja. Manusia, malaikat, jin, makhluk. Terus? Iya. Dan lain sebagainya tadi kan. Jadi Banyaknya semua arti. berarti makna Rabbi bukan Ya Allah. bukan Tuhan kan? Bukan Tuhan maksudnya. Yang memiliki. Ya. Yang memiliki segala alam itu. Berarti ada dibagi lagi. Dibagi lagi alam itu. Dah, paham itu kan? Sedikit begitu. Sudah kena kan? Biar baris dulu. Gimana Pak Indra? Paham itu kan? Iya. Jadi setiap kali kita hendak menyampaikan doa Ya Rabbi bil Mustafa, berarti terlintas di dalam benak kita itu bahwasannya kita hendak meminta kepada yang memiliki, zat yang memiliki sekalian makhluk. Ya. Termasuk di dalamnya itu siapa? Malaikat. Jin dan malaikat dan sebagainya. Dan jin itu punya alam tidak? Alam. Manusia, Punya. malaikat, Punya. tumbuh-tumbuhan. Ya. Dan itu semua itu yang milik siapa? Rabbi. Rabbi. Ya kan? Maka itu disebut yang semua itu adalah dimaksud Rabbi. Rabbi itu zat yang memiliki. Dan Rabbi itu siapa? Sifatnya Allah. Paham tak? Ya, maksudnya gitu dulu. Ya. Ya maksudnya gitu. Karena kita ceritanya adalah sifat Allah ini kan. Berarti sifat Allah itu mencakup semua. Contoh, kita sebut sifat Allah Asmaul Husna. Ya Razzaq. Razzaq itu rezeki kan, yang Maha memberi rezeki. Apa yang diberikan oleh Allah? Umum sifatnya kan. Bukan hanya uang saja, ilmu rezeki. Semua apapun yang membuat kita tidak dapat menjadi dapat itu rezeki. Ya Razzaq, ya Razzaq. Maka sifatnya jadi umum. Jadi kalau dikatakan ya Rabbi, ini berarti dia, maka dikatakan itu alam sebenarnya. Yang menguasai ya Rabbi, wahai yang memiliki alam. Wasumya, dan dimenamakan yang tadi itu sebelum-sebelumnya Al-Maliku Birabbi. Ya. Dinamakan dia apa tadi? Dinamakan dia cerita sebelumnya tadi apa? Disebut dia Al-Maliku Birab, zat yang memiliki dengan kata Rabb. Nah, paham tuh? Al-Maliku Birabbi, dinamakan ia yang memiliki, zat yang memiliki dengan sebutan Rabbi. Sambil saya ucapkan, sambil terjemahkan, sambil bisa memahami ya. Paham tuh Pak Sandi? Udah kena? Wasumnya, dan dinamakan itu dia, dan disebut. Apa disebut? Yang cerita tadi alam jin, alam malakut, alam jin, alam malaikat, alam tumbuh-tumbuhan, dan alam-alam lainnya. Dinamakan itu ya Al-Maliku, dinamakan dia dinamakan dia dengan sebutan apa? Zat yang menguasai. Rabbi. Dah. Paham? Apa artinya itu? Kenapa dia disebut dengan Rabbi? Kenapa dia disebut dengan Rabbi? Lanjut. Li'annahu, karena bahwa sesungguhnya, li'annahu, karena bahwa sesungguhnya, yahfadhu, memelihara ia, ma yumlikuhu, barang yang dimilikinya, ma yumlikuhu, barang yang dimilikinya, wa yurabbiyuhu, dan barang yang dirawatnya. Rabbi, rawat itu berarti yurabbiyahu, yurabbiyuhu. Wala yutlaqu, dan tidak dikatakan ala ghairihi, atas selainnya. Selainnya tadi itu Rabbi ya maksudnya.
dan tidaklah dikatakan atasnya selainnya Rabbi illa muqayyidan, melainkan dikaitkan. Apa dikait? Hubungkan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Perhatikan apa firman Allah, irji' ila rabbika. Kaqaulihi ta'ala, irji' ila rabbika, kembalilah engkau kepada Rabbmu. Kembalilah engkau kepada Rabbmu. Terbayang kita apa itu Rabb? Jelas. Jelas. Udah kan? Enak ya. Jangan datang sedegi. Rugi dia. Ya, dijelaskan biar enak lagi, lebih mantapkan lagi. Ini ya. Kalau pengadilan ini ya. Nah, tuh alamin lagi. Ini dia. Ini udah jelaskan, ini sudah jelaskan. Ini sekarang sedang kita jelaskan. Ini yang akan kita jelaskan berikutnya. Jadi nanti saya tulis tanya ya, atau sudah paham? Sudah, bilang. Kita kesimpulan. Bahasa Arabnya atau bahasa dalam kitab, kalau sering kalian waktu dia bilangkan ada tungku-tungku atau ustaz atau anak santri, kalau sudah ngomong dia bilang walhasil, berarti dia membilangkan apa? Kesimpulan. Ya. Udah gini aja. Walhasil ya. Gitu. Jadi kesimpulannya gini. Jadi sering dalam kitab nanti kalau menyatakan kesimpulan walhasil. Jadi kesimpulannya Rabbi, atau jangan kita Rabbi lah, kita Rabbun dulu. Kalau kita kan kita Rabbi, berarti dia ini sifat Allah kan. Ini kita pecahkan satu dulu karena belum disandarkan dengan ini. Kita balikkan ke asal aja, barisnya asal mulai Rabbun, karena dia Rabbi kan karena ada lafaz Allah baris bawah ya. Rabbun itu artinya Rabbun itu artinya Rabbun ini dia adalah sifat. Sudah, artinya yaitu Al-Maliku li jami'il khalqi, li jami'il khalqi. Sudah? Ini makna Rabbun. Artinya yang memiliki zat, yang memiliki sekalian makhluk. Makhluk yang mana ini disebutkan? Makhluk yang mana nih? Satu disebut dengan makhluk apa dia? Manusia. Dua, makhluk jin. Tiga, makhluk malaikat. Empat, makhluk binatang. Sudah? Nah ini order. Ya. Kesemuanya ini disebut dia, dikatakan atau disebut itu alam. Dah? Banyak crispy dulunya. Coba deh. Di meja itu. Mana? Ada mana lagi?
Banyaknya isinya tak ada. Dah, paham sini waduh. Sudah. Pada sini bang. Mainar bang. Nah, disebut dia alam. Dah. Nah, alam ini terbagi. Ada disebut dia dengan alam manusia dulu. Ada disebut dia dengan alam jin. Ada disebut dia itu alam malakut. Ada disebut dia itu dengan alam hewan. Ada disebut dia itu alam tumbuh-tumbuhan. Alam dunia. Alam barzakh. Alam akhirat dan alam lainnya. Gitu ya. Maka itu disebut dengan ini yang ini punya ini. Rabun. Ya, ini yang punya ini. Kalau dibuatkan ini alam. Nah, alam kita di alam mana? Alam dunia. Ini alam, ya kan? Ini alam manusia, khusus manusia. Dia punya ini. Kalau misalnya jin, udah alam jinnya. Kalau alam dunia berarti udah mencakup yang ada di dunianya. Alam rahim ada masuk kan? Ini belum masuk lagi. Alam rahim, alam barzakh, alam dunia, alam barzakh, alam apa lagi? Alam akhirat. 4 alam manusia itu masuk. Ya, belum lagi alam malakut, jin aja tak mampu masuk alam malakut. Tak mampu ya. Makanya ketika jin masuk di situ alam malakut tembus. Makanya dalam kitab Surah Salikin kan ada terbagi alam. Nanti lihat lagi, cek nanti kitab Surah Salikin yang bab tentang masalah akidah. Babul akidah menceritakan dengan alam ini masuk alam malakut. Dah, kita atrek ke sini, naikkan ke atas, ternyata ini yang punya. Makanya ketika kita nak berdoa seperti Ya Rabbi, nah, dia baru terjawab punya dulu. Kalau Ya Rabbi mana-mana, berarti kita nak memohon kepada yang mempunyainya. Nah, sudah? Wasumya tadi ada terakhir kita baca. Ada wasumya dan dinamakan dia ini Al-Malik. Dah. Berjadi wasumya Al-Malik dan dinamakan dia Malik ini Al-Malik. Dinamakan Al-Malik itu dengan sebutan Rabbi. Jadi yang memiliki ini semua alam barzakh, alam dunia, alam tumbuh-tumbuhan, alam hewan, alam malaikat, alam jin, alam yang memilikinya sebutkan aja, tak usah disebutkan Al-Malik, tapi disebutkan Rabbun. Nah itu dia. Sudah? Maka seperti firman Allah tadi dikaitkan, ada kecuali dia itu daripada kaitkan. Apa dia? Irji' ila Rabbika. Coba lihat Wadul. Kembalilah engkau kepada Rabbmu. Ini kaitnya nih, muqayyad nih. Muqayyad. Ini muqayyadnya Wadul. Nih, bukan irji ila Rabbi. Bukan. Dikaitkan dengan kata ini. Jelas ya? Makanya kita ini kembali kepada yang mengaturnya. Jadi makna Rabbi ini li'annahu. Kenapa dinamakan Malik ini? Malik ini mengambil nama Rabbun. Kenapa tidak langsung Alhamdulillahil Malik? Ya kan? Kenapa tidak Alhamdulillahil Malik
alamin. Kenapa ini dinamakan aja? Kenapa Malik ini digantikan Rabbi? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Itu menunjukkan ada kalimat berikutnya, li'annahu yahfadhu ma yumlikuhu wa yurabbiyahu. Ya, apa tadi artinya? Coba apa? Yang menjaga. Apa dia? Apa dia? Kenapa disebut dengan Rabbi? Li'annahu, Barang yang dimiliki. kenapa sesungguhnya Barang yang dimilikinya. barang apa saja yang dimilikinya, Apa gitu? saja yang dimilikinya. Terus Dan yang merawatnya, dan apa saja ya? dirawatnya. Nah, itu dia yang disebut. Rawat itu Rabbi, maknanya merawat, mendidik, merawat semua. Jadi alam-alam ini sini siapa yang merawat? Tidak mungkin bisa berdiri sendiri kalau tidak ada yang merawat. Maka pantaslah disebut dengan nama Rabbi, sebutan ganti daripada Malik ini. Bukan ganti, yang lebih cocok dinamakan Rabbi, bukan Malik. Malik ini semua ada milikinya. Tapi ada istilah yang cocok untuk daripada sifat Allah itu Rabb. Robi. Paham? Udah. Berarti sifat Robi itu sama kayak Malik lah, cuman lebih Lebih ke ini lagi. Nah, Lebih mengena ini. lebih mengenal. Karena Al-Malikul kan Iya. sifat juga kan. Menguasai. Al-Malikul Qudusus Salamul Muhaiminul Azizul Jabbar. Ya kan?